jalan karena hari ini mesti ke studio mau syuting. Duh, mata masih bengkak. Syuting syuting podcast. Udah di kantor, udah di kampus. Oh, lagi nyatok di ya, wow, nyatoknya di kantor. Hebat amat. Oh. Enggak, kemarin aku interview Brunch with Dave, nggak ketemu Dian Sastro karena beda jam. Sebel ya? Kayaknya memang universe tidak setuju aku foto bareng sama Dian Sastro. Masih mapping jurnal buat disertasi. Disertasi itu berarti kamu S3 ya? Apa sih, Bo? Lagi ngangon anak ya ampun. Anak T-Rex. Kalau anaknya T-Rex, mamanya mama T-Rex loh. Yes. Jam 1.09 masih nunggu siaran. Kamu tuh di mana, di Jepang bener nih? Di Tokyo. Di Tokyo. Aduh, kapan-kapan kalau ke Tokyo ketemuan kali. Hi from Bali. Hi Bali. Bali masih panas. Manado. Nah, itu tiba-tiba ada yang lagi di rumah sakit. Kenapa? Sakit apa kamu? Kasihan amat. Amsterdam. Oh, saya punya tante di Amsterdam, restoran desa. Main dong ke situ, bilang sama Tante Meling. Tante Meling, aku temannya Dave, suka nonton Dave siaran. Dia tante aku. Yang mau ngurusin SIM, lancar-lancar ya. SIM aku kayaknya udah seumur hidup deh. Mungkin gak sih? Good morning. Ya nih, aduh keriput saya tuh udah mulai muncul. Saya udah harus touch up botox nih kayaknya. Saya tuh botox 4-6 bulan sekali. Tuh ini adalah wajah saya tanpa sentuhan botolium bla 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 ya. Saya mau touch up hari ini. Amsterdam klubnya bebas segalanya. Nah, waktu aku ke Amsterdam, kita tuh nggak ke klub. Sebel ya, karena rombongan aku nggak suka main ke klub. Ke klub itu kan rame, kok seneng kalau ada temennya ya. Klub di mana sih di Amsterdam yang seru, yang pengen deh nanti ya disisain. Iwan, hai sayang, kamu apa kabar Iwan? Sehat-sehat ya Wan? Astaga, Iwan ini teman aku udah lama. Enak ke coffee shopnya, betul. Di Amsterdam itu enaknya ngemil. Sebenarnya nggak di Amsterdam, di mana aja sih enaknya ngemil ya. Itu masa-masa saya belum menyadari bahwa saya lactose dan juga gluten intolerant. Ramdan, weekend ini kita ketemuan nggak sih krimbat bareng? Iwat masih yoga. Teman-teman, ini dia, gue pengen cerita ini. Sebenarnya gue sisain, gue pengen ngobrol sama si Iwat, cuma gue udah gak kuat. Bukan urusan bapak, saya sholat pakai mukena apa enggak. Saya Kristen, gak usah nanya-nanya saya sholatnya apa. Negara di Indonesia ada banyak, gak usah pusing lu. Gue sholat pakai apaan. Gue gak sholat, gue Kristen. Pagi-pagi emosi. Nggak emosi sih ya. Aku mau ngomong apa sih tadi? Oh, tadi saya baru lihat. Hai Jayapura. Nayat udah nonton ya? Yes. Jadi kemarin saya menyaksikan wawancaranya Jodie Foster ya. Nah ya, Jodie Foster di CBS. Nah, mendingan tanya tuh Jodie Foster, sholatnya pakai apa? Makin kecil nggak tuh dunia? Ya, cuman tahu dan cuman kenal agamanya sendiri ya. Jodie Foster diwawancara. Rupanya Jodie Foster itu sudah menjadi aktris dari umur 3 tahun loh. I just found out. And she is 61 now. Dia itu pernah break, nggak syuting 10 tahun. So, it was 10 years ago. Dia break 10 tahun yang lalu, nggak mau syuting karena capek. Karena lelah. Dia mengaku dia sudah lama sebetulnya merasa bahwa udah pengen berhenti acting, tapi kayak selalu ada panggilan. Lalu tiba-tiba dia menerima skrip Nayat. Nah, terus dia pikir, I think it's time for me to go back acting. Jadi
di usia 60 dia mulai syuting 2 film. Nayat yang dikabarkan dia akan menerima piala, mendapatkan akreditasi pengakuan, dan film True Detective. Nah, semalam saya nonton. Nayat tayangnya di Netflix, True Detective tayangnya di HBO. Ya, jadi nonton deh. Yang suka Jodie Foster, I love Jodie Foster karena she is very consistent, ya. Jodie Foster punya 2 orang anak, sekarang hidupnya bahagia sendiri dengan partnernya. Ya, kalau teman-teman yang masih sibuk nanyain agama orang, nggak usah nonton. Anda nggak akan ngerti karena Jodie Foster sekarang suaminya, istrinya perempuan, di luar Nurul. Mendingan lu perbaikan gizi dulu. Baru paham ya, baru bisa go global. Ya, iya. Nah, semalam aku nonton, aku mengagumi aktingnya. Saya mengagumi aktingnya bukan berarti saya harus approve of her life choices. Saya pengagum karya-karyanya. Saya bisa membedakan diri dari karya dan aktris. If you know what I mean. Ya, yes, I can do that karena saya punya nuansa pemikiran yang luas. Jadi kalau Anda pemikirannya sederhana, coba deh mainnya jangan cuma di gang aja yang. Ya, dunia tak selebar daun kelor. Dari zaman nenek leluhur kita sudah diajarkan dunia itu nggak cuma selebar RT RW lu, Beb. Jadi yang benar itu bukan cuma emak bapak lu dan keluarga lu doang, ya. Belajar agak lebih luas. Oke. Nggak julid ini. Saya memang spicy untuk orang-orang yang kayak katak dalam tempurung. I love Jodie Foster. If you have time dan teman-teman langganan HBO Go nonton, kalau enggak Netflix Nayat itu juga filmnya bagus sekali ya. Saya udah pernah tulis apa yang saya dapat dari film Nayat dan saya bagikan di kolom saya di Harper's Bazaar, Diary Dave. Iya ya, itu yang Selamat pagi. Halo. Ano apa? Oh pagi-pagi udah bengok-bengok. Ora bengok-bengok. Iki caraku ngomong ya kayak ngene. Ano apa? Ano apa? Ano apa? Ano apa? Ada yang ganggu. Enggak, tadi gue tuh lagi ngomongin Jodie Foster. Terus Enggak, lihat deh. enggak ada. Kenapa lu kejeduk? Enggak. Tetapi jerawat. Anak laki. Cukuran. Perempuan juga cukuran. Sorry, gue ralat. Orang botak. Cukuran. Kalau itu lo nggak bisa sangkal. Iya. Lo nggak bisa bantah. Bener nggak? Ya, dikasih hati gue. Pasti yang ngasih gue hati sesama orang botak. Esop sesama orang botak. Ember. Itu dari tadi pada nanya plosa apaan sih, Bo? Plosa ki apa toh? Mau plosa? Hah? Apaan sih, Bo? Plosa? Masa lo nggak tahu plosa? Oh, yang kemarin lu posting itu ya? Minyak angin lu Bener. itu ya? Iya. Jadi sekarang tuh kan waktu itu udah pernah kita bahas kan. Jadi Iya, yang kayak di Bangkok gitu kan, anak-anak pada pakai hirup-hirup itu kan, kayak di Bangkok, plosa. betul. Cuma sekarang tuh bisa digantung karena udah ada kayak lanyardnya gitu digabung sama ID card lo. Oh, Itu itu sudah muncul. bukan Itu apa? Enesis. Hah, apa itu? Enesis segrup sama Adam Sari, sama Sovel repellent mosquito, Oh, terus Sovel. Kiss Spray. Oh. Ya, satu grup mereka. Oh, ya udah daripada lu pada ngerokok, mendingan lu sibuk pakai plosa. Lu lihat nggak? Lo mau nggak? Ntar gue kasih. Boleh. Nanti kan kita ketemu ya. Iya.
Kalau mood kita bagus, Lo pakai tapi tuh PT Sari Enesis Indah. oh Tuh. terima kasih untuk ilmunya. Kamu Ya. lihat nggak? Jadi pada clubbing ya, pada pakai plosa. Karena teman-teman gue kalau kalau gue lihat tuh di Bangkok ya, di klub gitu pada pakainya pakai itu inhaler gitu, men. Betul. Pas gue tanya kenapa untuk mengurangi nafsu dan gairah mereka untuk merokok. Oh, bisa sampai ke situ efeknya. Ya. Yang gue tahu selain mengurangi nafsu gairah merokok segala macam, keinginan merokok, itu juga bisa menenangkan lo. Jadi anxiety gitu. Sebenarnya itu mungkin ya. Nikotin kan sebetulnya kalau lo addictive to nikotin kan lo kayak pengen ada gairah itu. Nah, anxiety-nya diturunin menggunakan si mentol itu. Betul sekali. Tadi pagi ya di grup WhatsApp gue tuh rame sekali. Jadi rupanya lagi viral, lagi ada pembahasan. Kita mau bahas mengenai bullying dan clubbing sehat ini ya. Kan clubbing itu identik dengan negatif ya. Ya, Tapi menurut gue, clubbing itu milik semua orang. Clubbing is an activity. Pergi malam itu tuh nonton band gitu tuh, itu tuh adalah punya semua orang. Not necessarily. Halo, halo, halo. dengerin gue, clubbing is not necessary apa? Not necessarily berhubungan dengan kegiatan negatif. Kayak Oh ya. ada orang yang merokok, ya nggak semua orang yang pergi clubbing ngerokok. Ada Iya. orang minum alkohol, nggak semua orang yang clubbing minum alkohol. Ngerti nggak lo? Betul. Nah, rupanya Itu kan yang lagi, rekreasi. iya, yang lagi happening itu adalah di Kemang, ada kafe Barawa atau kafe Belawa gitu ya, Bajawa, Bajawa. Bajawa. Dia itu di seberangnya Hotel Monopoli. Tiap kali gue mau pergi ke Monopoli, gue tuh lewat situ sama Doni. Ini rame banget sih gitu. Ya. Rame banget dan isinya tuh muda-mudi Jakarta. Ya, Rupanya disebut The New Rules. betul. Nah, ini tuh di-post di salah satu Lakinya akun. ada. Sebutan lakinya ada. Apa? The Novals. Ah, so cute. The New Rules itu definisinya adalah anak-anak muda berkerudung tapi ingin still having fun. So they went to Bajawa. Kok lo tahu sih? Iya. How did you know this? Yes, of course. Apa yang mereka minum? Americano. Iya. Nah, Iya. Barawa ini adalah Bajawa, Bajawa. Bajawa ini merek kopi ya? Betul. Mereka emang jualan kopi. Iya. Nah, gue suka sekali loh dengan fakta ini. Iya. Jadi mereka tetap masih pingin senang-senang denger Iya. musik, live music, tapi no drinking at all. Iya. Iya, no alkohol. Yes. Jadi Iya. ya mereka emang seneng aja nonton live music, joget-joget. Emangnya kalau Nurul sama Nova nggak boleh joget-joget? Emangnya Boleh. kalau Nurul sama Nova nggak boleh begadang? Boleh kan? Boleh, boleh. Itu paling happening kalau lo mau pusatnya ya, epicentrumnya, The Nurul and the Nopal itu adanya di Depok. Bajawa Depok is the biggest. Oh my God, ada di Sunter juga. Nah, Yes, Sunter ada. Kemarin gue lewat, bener. Nah, kenapa tadi pagi tuh gue agak sedikit snappy dengan orang yang komentar, Dave kalau sholat pakai sarung atau pakai mukena? Gue tuh kesel gitu karena tadi pagi gue baca berita. Jadi ada satu account berita membahas mengenai fenomena Bajawa Cafe ini. Coffee, Bajawa Coffee, yes. Bajawa Coffee ini. Terus dia menyertakan gambar gitu ya, live music dengan gambar bird eye view gitu. Crowdnya gitu lagi joget-joget, beberapa terlihat menggunakan hijab gitu. Betul. Abis Bo itu kolom komentarnya, itu ngapain pakai hijab, clubbing, minum alkohol, negatif, bla 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 bla. Maksud gue gini, why are people so quick to judge? Kenapa sih apa-apa tuh dibawanya ke agama? Lo tahu dari mana kalau mereka minum alkohol? Ya, Tahu dari mana? Betul. Kalaupun iya, Ya. apakah clue
Makanya gue tuh snap banget. Lu tuh kayak yang udah paling aja. Iya, benar. Don't you think it's time kita memperluas mindset kita? Tapi lo tahu kan, di Amerika juga seperti itu, Yes, ya kan? yes. Republikan and Demokrat, right? Iya. Iya, Republikan kan juga begitu kan? Demokrat juga. Demokratnya juga. I think agak they're so hypocritical. Oh iya, hypocritical namanya. So, we got new term from yoga. Hypocritical. New for you, not for me. Biasa, nggak usah snap sama gue juga. Lo snap sama yang tadi komen sama lo. Gue kan pukul rata. Kenapa jadi semua orang lo marahin? Hypocritical, that's new for me. I call everyone a hypo. You're a hypo. Short for hypocritical people. Sabar, tenang pemirsa, tenang. Gitu, Nek. Iya kan, Bo? Makanya ya, gue tuh terus gue nyambungin dengan tadi pagi. Pokoknya gue tuh angkat jempol. Bye. Bye, Yoga. Bye yoga. See you di Bajawa. Gue takut dia nggak keluar dengan selamat sih dari Bajawa. Ya. Pokoknya gue acung jempol buat yang punya Bajawa Ya. Coffee wherever you are. Ya, Idenya hebat banget. You cater bahwa semua orang itu perlu safe space ya, to enjoy themselves, to have fun, yes. to enjoy one another. Kan Yeah. juga lu banyak baca ya survei yang bilang main sama teman itu memperpanjang umur gitu. Iya benar. Kita tuh nggak punya safe space kayak gitu. Ya, ibaratnya itu adalah istilah kita kan kalau TikTok mendemokratisasi social media, right? So social media is for everyone. Terus kalau misalnya kemarin Gran Turismo movie, the program, the campaign is to democratize racing, ya kan? Nah, Bajawa ini mendemokratisasi tempat bersenang-senang. Yes, dan tuh tadi ada yang komentar dan Bajawa itu pendapatan mereka itu mereka membesarkan kesejahteraan anak-anak di NTT dan NTB. Halo. Iya. Jadi nanti Lu yang cuma bisa komentar apa? ya, lu mau ikut nggak nanti? Kita mau bikin event di Bajawa Depok. Count me in. Really? Yes. Are you sure? Yes. We go to Bajawa then. We meet the Nuruls and the Nopals. Let's go, baby. No Novals ya, Nopals. Yes, Nurul ke, Nopal ke, Nanda hadir. Triple N yes. Nurul, Nopal, Nanda. Nanda. Triple N. Karena Nanda harus hadir dalam setiap segmen. Iya. Ya, Terus. kalau tidak dia tidak akan memeriahkan suasana. Ya. Nanda tuh yang nongkrong. Nanda tuh yang nongkrongnya di Embassy. Kalau Neneng yang nongkrongnya di Monopoly. Lu. Kemarin Didi bilang gini. Kapan relax dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, Didi tuh temennya Dave guys, geng BB Cream. Kapan relax? Gue bilang apaan sih? Datang-datang DM tiba-tiba kapan relax? Gue mau diajak ke Monopoly katanya. Tapi nggak boleh bawa dompet. Ya. Karena dompet lu isinya business card. Lu bawa kartu kredit aja nanti lu yang bayar. Tetap gue. Bah, gue berharapnya Didi yang bayarin. Ini Ember. Gue tuh mau bahas videonya Madonna berhubungan dengan pemikiran sama bullying. Mau yang mana dulu nih? Ini kayaknya teman-teman udah nggak sabar banget pingin kita bahas bullying karena dari kemarin ada yang bilang karena ternyata gini Dave, yang nonton kita itu banyak juga yang mungkin cuma nontonnya setengah jam atau 45 menit karena mereka harus masuk kerja atau berangkat kerja. So as we promise gitu ya, udah kita janji. Jadi kita akan bahas soal bullying ini. Gue baru ke-update sebenarnya dengan kasus bullying yang kemarin lagi rame itu. Jadi ternyata gue mungkin menyebutnya it's not pure bullying. Kejadian kemarin ya. Karena ternyata ini adalah quote unquote semacam penggojlokan untuk masuk ke dalam sebuah geng.
Inisiasi bahasa halusnya ya. Inisiasi. Which itu pernah terjadi juga di SMA gue dulu. Jadi di beberapa SMA negeri di Jakarta, dan SMA bagus ya, bukan SMA yang lain gitu. Itu tuh memang ada yang namanya kayak geng keamanan. Si geng keamanan ini quote unquote juga adalah geng populer. Gitu. Gue juga sebenarnya sampai sekarang masih belum terang dengan fungsi dari geng keamanan itu apa. Ya, apakah mereka mengamankan kita? Kita punya satpam, security. Apa gunanya gitu ya? Ya, lebih tinggi dari security kita punya guru BP dan guru BK yang selalu monitor, patroli keliling sekolah, gitu ya. Terus kemudian, ya tapi ini ada di SMA negeri itu ada gitu, di sekolah-sekolah tuh ada geng keamanan ini. Nah, geng keamanan ini memang eksklusif lah bisa dibilang. Lo kalau masuk geng ini bukan eksklusif. Kalau lo masuk geng ini tuh lo kayak keren gitu. Lo kuat. Karena mungkin di umur-umur seperti itu kan masih butuh ya Dave, afirmasi bahwa gue laki, gue harus kuat, gue harus macho, you know. Ya kan? Badan gue bagus gitu ya, build up segala macam. Dan untuk masuk ke geng ini juga nggak mudah. Jadi mulai ada kayak tes fisik, push up, sit up, lari, gitu ya. Kayaknya keren gitu ya, punya kriteria untuk begitu. Iya, dan pakai saringan, Dave. Ada yang nanti karena lo nggak lolos tahap pertama, gugur. Tahap kedua, gugur. Sampai puncaknya adalah inisiasi oleh senior. Which itu ditonjok. Gitu. Nah, itulah yang rekaman videonya kita saksikan dan went viral. Betul. Gue cuma mikir gini, wah kalau zaman dulu udah ada sosial media dan handphone sudah ada kameranya, kelar tuh, Bo. Karena itu terjadi benar, terjadi, Dave. Betul. Itu ada nyata. Itu kan juga betul apa yang dibilang sama Iwet. Karena banyak juga sekarang tuh konten kreator di TikTok, the minute peristiwa itu terjadi, alumnus sekolah yang sama dan sekolah yang lain yang juga mengiyakan bahwa sebenarnya kasus yang kita saksikan di video yang went viral itu udah dari emang masih terjadi. Betul. Sorry, kita lurusin dulu ya. Kita berdua tidak membenarkan. Ya, satu-satu. Ya. Kita nggak membenarkan. Ini kita masih ceritain dulu the condition, the context, what's happening in this real world. Ingat ya, kita kan selalu bilang bahwa dunia ini tidak semanis yang kita lihat di layar sosial media atau di layar kaca. Bener nggak, Dave? Ya, gue nambahin lagi nih. Ngomongin tadi kan dia bilang, tapi kalau udah ditelanjangin, dipukul, disundut rokok, ada lagi nih guys. Makanya ya, pengetahuan tuh memang penting gitu. Ada satu sekolah lagi, gue gak akan nyebut. Ada istilahnya dikemek. Dimakan. Ditelanjangin, Bu. Iya, dimakan, tapi sebenarnya ditelanjangin. Ditelanjangin, sudah ditaruh di langit-langit. Itu terjadi loh. Itu terjadi. Ada banget. Dan itu adalah bagian dari tradisi sekolah. Ya. Lagi. Kasus culik-culikan. Pernah dengar nggak? Ya. Jadi nanti lo cabut sekolah gitu ya, terus kemudian lo pergi, misalnya ada beberapa tempat. Kalau gue nggak tahu zaman sekarang deh. Kalau zaman dulu gue sekolah tuh ada Taman Lembang, terus kemudian Taman Daha apa segala macem. Diculik di situ, diculik diapain tuh? Ya udah, abis aja dikerjain lah apa segala macam gitu. Itu konteks gue cerita. Ya. Konteksnya, kenapa kita menceritakan konteks bahwa kita nggak usah sok kaget, bukan lo, sorry. Kita nggak usah sok kaget melihat video yang went viral, karena memang di zaman serba modern seperti sekarang ini, hal itu masih terjadi. Yes. Seperti yang gue pernah bagi, keponakan gue yang perempuan itu juga survivor dari korban bullying. Setahun loh dia mengalami perundungan di sekolah dan kita taunya tuh udah lewat. Udah selesai itu ya perundungan buat dia ya? Iya, udah lewat. Setahun loh, Nek.
di sekolah punya temen, Ya. kan itu it must felt like neraka bahasa Inggrisnya apa sih Kak? Hell. Gampang banget, nggak susah. Nggak, gue Ada cuma yang lebih susah nggak? pengen Ada yang ngeliat, lebih- pengen Ya? ngeliat muka lu pukat. Hell. Ya, lebih susah hypocritical. Enggak, hellnya tadi lebih pulen. Hell. Oh. Nggak, tapi tidak fisikal, tapi simply emotional. Nah, betul kalau teman-teman jadi emosional gitu ya, tonjok aja boleh misalnya. Tapi kalau sampai sundut, itu tuh memang tiap orang punya batasan yang berbeda. Nah, yang aku suka Iwet, betul kan teman-teman bilang ini korbannya juga ternyata nggak putih-putih banget kelakuannya. Nggak bersih-bersih banget. Iya, nggak bersih-bersih banget. Korban dan pelaku pasti semuanya punya andil. Tapi aku suka peristiwa ini muncul ke permukaan sehingga kan sekarang menteri pendidikan kan sekarang udah turun tangan tuh, Ya. ya kan? Ya. Tidak hanya pihak sekolah saja, tapi menteri pendidikan juga udah turun tangan kan. Yang pasti ini akan jadi pelajaran besar buat kementerian, sekolah, dan orang tua. Aku tuh setuju ya Iwet dengan unggahan BBC Indonesia. Ya. BBC Indonesia kayaknya dia mau wawancara psikolog dari UI atau pengamat itu melalui voice record. Ya. Nah, dia bilang gini, ini tuh juga sebetulnya dia bilang katanya memang secara global survei menunjukkan anak-anak pandemi, gue pernah bahas ya sama lo ya, anak-anak pandemi ini jauh, waktu itu konteksnya berani pacaran. Anak-anak pandemi ini juga jauh lebih berani melakukan perundungan, Wet. Ya. Karena selama pandemi 2 atau 3 tahun itu mereka kan terpapar dengan pengetahuan online yang mungkin tidak pada tempatnya dan tidak sepatutnya. Ya. Yang luput dari seleksi sekolah orang tua. Ya. Oke, nah itu adalah pemahaman hasil survei global, Nek. Lu nggak usah. Tapi kan kita di Indonesia enggak. Gue tuh paling karena di kolom komentar gini, enggak, gue sebagai orang tua ke anak gue enggak gitu. Ini kan survei global, Beb. Lu tidak ikut di survei. Gue paling benci loh kalau orang diajak diskusi gitu, Beb. Tapi aku di keluarga aku enggak gitu. Iya, lu enggak bagian dari survei. Ini tuh general. Ya. Kita bicara general, setuju nggak, Beb? Ya, setuju. Terus psikolognya, Ibu Novita Tandri. Terus psikolognya bilang gini, sama tendensi orang tua zaman sekarang itu populis ya. Populis. Intinya adalah a lot of parents nowadays wanna be a popular parents for their children. Nah, di kolom komentarnya beliau ini nih yang menimbulkan debat gitu. Aku sama anak-anak aku nggak pengen jadi orang tua populer. Ya itu elu sama keluarga lu. Tapi in general, this is what's happening gitu. Which I agree. Sekarang coba lu lihat deh. Orang tua zaman sekarang kan pengennya menjadi orang tua yang teman nongkrong, kata si ibu, buat anak-anaknya. Aku ingin menjadi sahabat dari anakku sehingga dia tidak menyembunyikan cerita-cerita hidupnya apalah. I'm a cool parents. Sehingga mereka lupa untuk menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Dan ini juga at the back historically, kan itu juga instinctively kita dulu merasa bahwa hidup kita susah, kita sekarang punya duit, hidup kita merasa lebih enak. Kita pengen anak kita jauh lebih hidupnya lebih enak kali. Udah deh, akui aja. Bener gak sih, Nek? Tapi gue, gue nambahin sedikit ya. Maksud gue gini loh, ini tuh pasti akan selalu terjadi kok. Mau menterinya turun tangan, mau sekolah mengetatkan pengawasannya, ini akan selalu terjadi. Ini akan selalu terjadi. Gini, nih ya, kan misalnya diketatin nih peraturan di sekolah. Jadi dari kementerian bilang, pokoknya sekolah harus menindaklanjuti semua korban bullying, lalalala. Sekolah itu hanya bertanggung jawab pada kejadian di premisnya sekolah. Hanya di lingkungan sekolah.
Gimana kalau misalnya ternyata anak-anak itu keluar dari lingkungan sekolah, keluar dari pagar sekolah, lalu melakukan tindakan bullying itu di luar sekolah? Karena yang geng keamanan di sekolah gue dulu itu nggak di dalam pagar sekolah, Bo. Masih di lingkungan sekolah, tapi tidak di dalam pagar sekolah. Nah, Dan ini itu sudah lepas dari tanggung jawab guru, right? Nah, poin gue gini sebenarnya. Since ini pasti terjadi, dan bullying kan bentuknya macam-macam ya, Dave. Bahkan ada sekolah juga yang tidak memperbolehkan siswa kelas 1 untuk masuk ke kantin sekolah. Itu terjadi loh, itu terjadi. Tidak boleh. Begitu lo kelas 2, lo baru punya tempat di pojok. Sementara sisanya adalah tempatnya kelas 3. Ya, itu bullying nggak menurut lo? Itu mentally lo, Ya. right? Betul nggak? lah, Bo, Ya kan? anaknya temen gue kuliah negeri. Nah, 2 tahun nggak boleh makan di kantin, mahasiswa loh. Karena belum layak untuk duduk makan di kantin, kata seniornya. Mahasiswa, Beb. yang notabene kan anggapan kita harusnya mereka sudah masuk dalam kategori manusia dewasa ya. Bener nggak? Udah lewat 17 tahun loh mahasiswa itu. Ya. Jadi artinya apa? Balik lagi yang Dave bilang tadi soal populis gitu. Orang tua pinginnya jadi populer, orang tua yang cool. Menurut gue malah lo harus kasih tahu. Nah, gue suka tuh lagu yang itu, bahwa apa sih lagu Virgon ya judulnya ya? Yang yang gitulah pokoknya lagunya. Karena di situ di kalimat itu dibilang ini, bahwa dunia itu tidak sebaik yang kamu kira. Jadilah orang yang kuat, nak. Jadi orang tua itu cuma ngingetin dari rumah. Di luar tuh orang nggak semuanya baik ya. Di luar itu ada aturan yang beda sama aturan di rumah. Dan itu keras. Kasih tahu. Papa sama mama akan lindungin kamu, akan doain kamu, tapi kamu juga harus bisa survive di luar sana. Bener nggak sih, Dev? Betul. Jadi kasih tahu gitu bahwa ada loh geng begini. Nggak perlu ikutan. Ya, it's a jungle. Sama sebetulnya kalau speaking mengenai anak sekolah ini ya, di masa-masa itu kan mereka tuh cari pengakuan ya. They wanna feel belong. Mungkin juga mesti diajarin ya, feel belongnya itu in what way. Karena kan itu sebetulnya sang korban voluntarily mendaftarkan diri pengen menjadi anggota geng itu. Itu dah, karena dia butuh pengakuan kan. Again ya, we don't support bullying. Iya. Both of us korban bullying. You name it. Mulai dari dikatain, dicemplungin ke tempat sampah, Dave pernah, diceburin ke kolam renang di acara 17-an pernah. Iya. Dua. Tapi kita kan korban bullying yang bukan voluntary. No. Kita kan tidak mencalonkan diri pengen jadi anggota geng, jadi inisiasi. No. It's a different apple. True. The world out there, Iya, at the itu base kan of jelek. ya, validasi, pengakuan. Mungkin itu yang harus juga diajarin ke anak-anak ya. Tadi ada yang kirim komentar gini kemarin, katanya kayaknya dia orang tua ikut seminar gitu. Kalimatnya bagus deh. Orang tua itu harus hadir, bukan cuman ada. Kalau cuman ada tuh you're not being present. Lo harus hadir. Kemarin gue baca postingannya Sarah Sehan. Lo tahu Sarah dong, lo kenal Sarah kan? Sarah itu kan juga ibu yang menurut gue rewel ya, Bo. I have to say. Dalam artian adalah kayak dia bisa tiap menit lo nelpon anaknya atau nge-text anaknya. Cuma menurut dia gini, poinnya adalah gini. Gue cuma ingin memastikan anak gue selamat. Gitu ya. Tapi gue tahu gue nggak punya kontrol begitu udah ada di luar sana. Sehingga yang gue lakukan adalah gue cuma memberikan pesan kepada dia. Be careful. Di luar itu dunia jahat. Bener nggak? Ember. Ya. Jadi dikasih tahu ada geng-gengan, nggak usah masuk lah geng-gengan itu.
Tapi kalau kemudian tuh anak voluntary pingin masuk ke dalam geng itu dan kemudian dia menerima akibatnya, dikasih tahu lagi sama orang tuanya, kan ibu udah bilang, kan mama udah bilang. Sekarang kamu ngalamin itu, apa rasanya? Nggak enak kan? Iya kan? Jadi dikasih pengertian ke anaknya sehingga juga anaknya jadi oh ya, gue harus lebih hati-hati lagi. Jadi balik lagi ya, Bo. Kita nggak bisa serta-merta langsung nunjuk pointing out. Wah, tuh anak nggak bener. Wah, bapaknya nggak ngajarin tuh. Wah, ibunya begini. No. Justru kalau gue ya, kita harus berterima kasih dengan pelajaran ini loh. Karena kita tadinya merasa bahwa dunia kita tuh baik-baik aja, indah-indah aja. Dengan ini terjadi, kita dipaksa untuk mengakui hal ini masih terjadi dan kita jadi melek gitu dan kita jadi aware. Sama gue mau titip ya buat orang tua. Menurut gue, belajarlah menjadi orang tua yang bijak. I'm not a parents. Gue tahu menjadi orang tua tuh susah. Gue mungkin juga akan beda ketika gue udah punya anak nanti ya, Bo. Pernah ada kejadian, satu anak magang di kantor gue. Ya, anak ini magangnya di graphic design. Dia diberikan tugas. Ya, diberikan tugas sama supervisor sama seniornya, pokoknya atasannya untuk membuat sebuah e-flyers gitu ya, desain e-flyers. Terus nggak difilter sama superiornya, nggak difilter dulu, tiba-tiba itu desain masuk ke gue. You know, harusnya kan difilter dulu sama seniornya, atasannya, headnya, baru nyampe ke gue, bener nggak? Lah anak ini, gue nggak tahu nih siapa anak ini segala macam, muncul ke gue komen dong. Ini gue bilang ini siapa yang bikin, kok mentah sekali e-flyersnya. Gue kasih lah 5W1H-nya mana, desainnya gini, komposisinya, warnanya, anaknya kena mental. Ngadu sama bapaknya. Bapaknya temen yang punya perusahaan. Bapaknya nyari gue. Siapa yang namanya Iwet Ramadan itu? Terus gue gini, kenapa pak? Terus dia juga kaget kali, dipikir kok gitu kan ya. Terus gue bilang gini, gue bilang, anak bapak mau pintar apa enggak? Kalau anak bapak mau pintar, saya kasih masukan, nggak apa-apa dong. Saya atasannya. Supaya ketika dia keluar dari sini, dia punya ilmu yang bisa dia pegang ketika untuk dia masuk ke perusahaan berikutnya. You understand? Nggak semuanya harus langsung lo tegrep gitu sebagai orang tua. You know? Atasannya juga bisa gue panggil. Lo gila ya? Itu anak masih magang, belum lulus kuliah, lo kasih langsung kerjaannya ke gue. Ya gue makan dong. Latihan dunia nyata. Itu dah, kasih tahu sama anak lo. Makanya ya, gue tuh suka sebel banget sama yang gini. Gue mesti jemput anak gue. Terus gue gini, kenapa harus dijemput? Dia udah SMA. Ya nggak bisa. Dia harus gue jemput. Gue antar, gue jemput sampai gue lihat depan muka gue. Bro, itu anak nanti akan pergi sendiri. Mau lo ketekin terus sampai kapan? Penasaran tuh orang-orang. Jadi terus bapaknya ngomong apa tuh pas lu bilang ini, pas lu Ya. atasannya, anak bapak mau pintar apa enggak gitu? Iya bapaknya gini, oh iya benar. Oh iya oke saya titip ya mas, saya titip. Iya pak, tenang aja. Saya nggak akan bergerak jauh dari situ. Anak bapak teh pingin pintar apa enggak? Kalau pingin, saya bantu gue lagi ya, Bu. Gue kan nggak peduli ya sama owner-owner gitu ya. Aja Iya kali si bapak nanti ke Barawa ketemu Noval sama Nurul sama Nanda. Bajawa. Terus orang-orang bilang, iya bapaknya kan suka bawa beceng. Bapaknya gue bilangin, ya kalau dia mau tembak gue tembak aja. Yaelah bawa beceng, gua kemana-mana bawa bacem biasa aja dah. Lo ngerti gak sih? Kadang-kadang tuh yang kayak gitu-gitu tuh gue gini, kalau lo bener ya lo gak peduli. Mau dia owner, mau dia konglomerat, mau dia apa, ya lo tegakkan kebenaran. Well, tegakkan kebenaran. Lo Panji manusia milenium gak sih? Sorry, gue Sarah 008.
Rambutnya panjang. Gue udah lama nggak denger beceng ya, say. Ya, keme, beceng, ngerti nggak lo? Jadi gue kayak, aduh, please parents. Untung ya, are we glad that we don't have children? Ya, ya, Jadi kita tuh Iya. dari kacamata paman dan anti aja gitu, dan not tainted gitu menurut gue. Iya. Not tainted gue juga sih. Makanya gue bilang gue tuh bersyukur gitu di keluarga kecil gue tuh ada gue, mereka punya gue gitu. Jadi gue masih bisa suka kayak nyolek adik-adik gue kalau terlalu, jangan terlalu overprotective atau kurang protection gitu-gitu. Karena kan gue sebagai orang kayak ngelihatnya dari luar, kayak lo ngelihatnya dari luar. Iya, 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 iya. Balik lagi ya, gue tahu bahwa kita ngomong dari sudut pandang yang tidak punya anak, mungkin kesannya kayak, lu nggak tahu aja, lu nggak punya anak kan? Iya. Exactly. Gue mau bilang gitu, kalau bilang, lo kan nggak tahu lo nggak punya anak. Exactly. Gue tuh outsider, makanya gue bisa melihat dari point of view yang berbeda. Iya. Exactly. Iya, iya, iya. Gue, ya kayak ponakan-ponakan gue kan juga gue bilang gitu sama nyokap gue. Gue nggak berani ngomong sama kakak gue kan, itu ranahnya mereka. Nyokap gue suka cerita lah. Iya si ini begini. Gue bilang ini biarin dia cobain semua, biar dia tahu. Bagus dia bilang, pergi dia sama temen-temennya gini, biarin. Dia harus bergaul, nggak apa-apa. You know? Iya. Iya. Dia harus ngerasain, Bo, dipalak. Iya. Iya sih. Coba kita samain dulu energinya, dulu. Kalau yoga ajarin gue nafas, tarik, terus buang dengan ucapkan gitu katanya. Yuk, 1, 2, 3. Iya. Om. Barawa nanti malam yuk Om gabung sama Nanda. Bajawa anjir, bukan Barawa. Kesel banget. Lo pasti keingetnya Ambarawa ya? Kayak kopi Jawa. Jadi gue Bajawa. Barawa tuh kopi ya, asal kopi ya. Bajawa, bukan Barawa. Bajawa itu nama daerah deh kalau nggak salah di Nusa Tenggara Timur kayaknya. Oh makanya logonya ini kan peta gitu ya. Iya. Bajawa. Iya, bener. Bajawa. Flores Bajawa. Nah, ini Gitu. lebih gampang nih Flores Bajawa. Ya. Oke, enough about bullying ya. Yes. Let's talk about Madonna. Lalu abis ini lo lihat video pendek yang dia post di Instagramnya dia. Film pendek ini tuh dibikin untuk penggemarnya di Italia atau oleh penggemarnya Italia atau inspired by her Italian friends gitu. Tapi gue suka message-nya. Ya. Dia bilang katanya dia membuka kalimatnya dengan people say I'm the queen of pop, but my monarchy is in the past. Iya. Gitu maksud gue dia mengakui gue udah tua. Ya. Lu bilang gue queen of pop tapi sebetulnya it's in the past. Ya. Terus banyaklah kalimat-kalimat yang tajam. Salah satunya adalah I made a lot of controversial thing in my life. Ya. But the only controversy I made so far is staying alive. Jadi hanya dengan hidup lu itu sudah membuat kontroversi. Keren ya? Ya. Nah, dia bawa konteksnya ke dalam dunia dia sebagai entertainer. Dia bilang ini, I've seen stars come and go. I stay. Keren ya, Bo. Dan gue tuh maksudnya kalimat-kalimatnya tuh tajam, deep, dan meaningful gitu. Iya ya, sebetulnya kontroversial. Ya, lu hidup tuh, lu pasti punya kontroversi. Iya dong, lu tuh kontroversial pasti. Dengan lu hidup aja tuh, lu tuh kontroversial pasti. Ya nggak sih, Nek? Yeah. Gitu. Dan dia bilang katanya, I'll see you in the future.
Isn't it a challenge? Lu mau mock gue, lu mau hina gue, belum tentu gue akan ketemu lu di masa depan gue. Apa loh? Ya. Ya. A true lioness ya, Madonna tuh Leo ya? Leo. Oh, You can sense it, right? iya. Deep-nya dapat, wise-nya dapat, tapi bitchy-nya juga kayak ngeheknya tuh ada. Leo tuh kan ngehek ya. Ih, ya ampun kok gitu sih lo? It's either you love us or not at all. Iya. Kita nggak pernah di tengah-tengah, Tah, tah. ya. It's either yes or no. Iya. Ya. Biasanya banyakan no. Bener nggak? Ember. Ya. Yang udah-udah sih banyakan no-nya daripada yes-nya. Tapi kita nggak peduli. Bodoh amat. Iya. Are you going to be in my future? I don't think so, honey. Ya. Bener. Dan bisa mengakui bahwa my monarchy was in the past. Itu butuh kekuatan, tau nggak lo? Iya. Bener. Butuh keberanian, butuh kebesaran hati. Bener nggak? Ya, Iya. nggak Betul. semua orang bisa begitu. Ya, tapi ketika dia ngomong apa tadi dia bilang see you in the future. I don't think apa dia bilang? I don't. Will I be seeing you in my future? I don't I think don't so. think so. Itu mungkin buat beberapa orang jadi kayak istilahnya kayak apa pembenaran gitu ya, atau kayak mengcover ketengsinan dia, tengsin kembali hadir di sini ya. No, buat Leo enggak. I will mark my word. Iya. Apa yang gue ucapkan itu bukan hanya sekedar keluar dari mulut gue. Sama satu juga yang dia bilang gitu ya. I kept on reinventing myself. Itu menurut aku, itu adalah message yang dia sampaikan. Kenapa dia bisa tetap dikenang? Kenapa dia tetap relevan? Kenapa anak sekarang tetap tahu karya-karyanya dia? Karena she kept on reinventing herself. Terlepas dari lu suka apa enggak, positif atau negatif, she kept on reinventing herself. Itu sih message yang aku terima ya. Dan buat aku, that's the key of being alive. Iya, dan gue suka dengan itu karena satu hal yang kadang-kadang orang suka lupa adalah they don't want to invent, they don't want to evolve, so they don't invent, sehingga yang terjadi adalah mereka tidak relevan lagi. Gue ya, lo nggak usah tanya siapa ya. Rata-rata tamu, Rata-rata tamu brunch with Dave. ya jadi Ih, kenapa sih? Kasih tahu dong. rata-rata, tapi in a positive way ya. Rata-rata tamu brunch with Dave gue tuh nanya gini, kamu tuh kerja di majalah atau kak? Kerja di majalah ini? Iya. Udah berapa lama? Udah berapa lama ya? Udah cukup lama sih. Aku bilang ini 3 atau 4 tahun deh. Aku bilang gitu. Oh bagus lah ya. Minimal kan kamu punya kerjaan ya kak. Nggak. Iya. Tapi in a positive way. Minimal kan kamu punya kerjaan ya kak. Kamu selalu punya medium untuk berkarya. Aku gini. Oh iya, that's true. I always find places for my feet to land. Dan gue dulu Iwat, gue tersinggung loh kalau tamu-tamu gue bilang begitu ke gue. Apa maksud lo gitu? Tapi gue nggak. Those are facts gitu. Dan sekarang gue justru bangga gitu. Oh berarti itu sebetulnya adalah kalimat pujian gitu. Bahwa I kept on reinventing myself in new places gitu. Jadi buat aku nggak tersinggung aku. Itu pujian. You know? Ada satu yang gue akan take point dari sini. Menurut gue, you know what? Blowout gue bagus ya say? Bagus banget. Kayak Jackie O. Iya ya, kayak gitu. The Jetson. Iya, gitu. Paling tidak lo sudah menjadi contoh. Lo sudah menjadi satu living proof dari selebriti bagaimana mereka mengisi masa senior mereka. Karena dulu
kita ngelihatnya adalah nggak begitu kan, Dave? Iya. Ya, kita melihat senior-senior kita tuh banyak yang justru kesulitan hidupnya, jatuh miskin. Ya, ketika dia tidak populer lagi, kemudian dia jadi ada yang namanya post power syndrome. At least adik-adik itu jadi tahu, oh, ketika gue nanti sudah tidak ada di dunia entertainment, atau mungkin gue sudah tidak terlalu aktif lagi ketika seperti gue waktu masih muda, mungkin gue bisa seperti Mas Dave. Ya. Reinvent yourself seperti aku, seperti Madonna, kept on reinventing ourselves. Apakah Madonna masih Queen of Pop? Udah enggak, Nek. Queen of Pop masa lalu. Eka juga. Tapi sekarang orang masih kenal lu kan dengan karya lo, dengan medium lu yang berbeda. Gitu loh intinya. Ya. Betul. Betul, setuju. Keep reinventing yourself because the world is not always nice. Bo, lu tuh suka Jodie Foster gak sih? Oke aja. Oh. Kenapa emang ya? Gue pengen Jodie Foster suka dia sama lo. Emang dia tipenya yang botak-botak kayak gue? Kagak, dia sukanya perempuan, gila. Emang iya ya, Bo? Gue nggak tahu loh. Istrinya perempuan. Oh, she has a wife. Ya, now gue tuh kemarin tuh inspired banget dengan wawancara Jodie Foster di CBS Morning Morning News. Good Morning America. Ya, CBS, pokoknya CBS. Karena terus ini yang tadi gue ceritain di awal. Dia punya anak laki-laki, dia pernah punya anak laki-laki. Ya, you get the picture lah ya, punya anak ya berarti dia pernah punya suami. Anyway, dia tuh rupanya memulai karirnya dari umur 3 tahun ya, Wet. Iya, itu gue pernah dengar. Dia itu dari usia 3 tahun udah menjadi aktris. Terus di interview itu dia bilang, dulu tuh gue gak yakin kalau menjadi aktris itu adalah panggilan hidup gue. Itu tuh kayaknya something that is given to me aja. Ya emang harus gue kerjain, ya gue kerjain. Gitu. Makanya setiap kali mau berakting tuh dia tuh kayak perang batin. Aduh, nggak pengen tapi pengen tapi nggak pengen gitu loh. Terus 10 tahun tuh dia break, Nek. Dia nggak mau acting, kayaknya udah capek gue udah melakukan semuanya. I just need some time off. 2 hal yang gue perhatikan di Hollywood sih bisa ya, Bo, 10 tahun lu nggak kerja. 10 tahun lu nggak kerja, lu masih punya uang, masih bisa hidup nyaman, dan setiap tahun dia masih terima tawaran sebenarnya. Cuman dia aja milih. Coba di kita. 10 tahun lu keluar dari jagat pemetaan industri, lupa orang sama lo. Bener apa enggak? Iya, betul. Terus 2 tahun ini dia balik lagi ke dunia acting karena dia terima skrip yang menurut dia cocok gue mau main. 1, Nayet. Tayang di Netflix. 2, True Detective, tayang di HBO. Hold on, that's movie kan? Dia juga main series kan, Jodie Foster? Nayet movie? No, that's not Jodie Foster yang series. Betul. Series yang itu Grace, itu bukan Jodie Foster ya? Grace and Frankie itu siapa ya? Jane Fonda. Beda. Oke. Sekarang I got the picture. Jodie Foster yang mana? Jane Fonda yang mana? Udah dapat. Jodie Foster yang udah dapat. 12 tahun dia jadi perek di taksi. Udah tahu, udah dapat. Oke. Terus. Jadi dia balik lagi, Nayat sama satu lagi adalah si True Detective. Oke, terus. Nah, banyak yang bilang penampilannya bagus banget, dia akan dapat penghargaan, Panic Room. Gitu. Terus dia di wawancara CBS-nya itu dia mengakui bahwa gue tuh sekarang ada di posisi di mana I am willing to nurture young stars to pass around my knowledge gitu. Gue tuh sudah mau supaya mereka tidak mengalami kegelisahan yang gue alami in the industry. Hebat nggak? Lu nonton di mana tuh CBS itu? TikTok. Di mana? TikTok. TikTok.
Give me the link. My God, lu tuh ya, yang jorok-jorok ya lo kasih ke gue, yang bagus-bagus gitu nggak lo kasih ke gue. Lo keterlaluan emang lo, ya. Lo emang mengotori pikiran gue aja. Objektif lo cuman itu, ya. Lo tidak memberikan makan kepada otak dan perasaan gue, nggak ada. Keterlaluan lo tuh. Yang jorok-jorok lo kasih ke gue, yang nggak penting lo kasih ke gue. Parah lo tuh. Ya, Jodie Foster lo keep biar lo bisa cerita di sini kayak lo yang paling pintar sedunia. Abar. Karena ya guys, sejujurnya kami berdua tuh ada kompetisi-kompetisinya ya. Ada hal-hal yang kita keep, oh ini akan gue keep untuk jadi bahan omongan. Ya, biar si botak nanti bisa diem dengerin gue. Parah ih. Iya. Harus. Hidup itu harus ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi, kita nggak punya Benar. lawan main. Iya, nggak seru. Hidup ini jadi nggak seru. Ya, terlalu flat. Apa? Remember, the world is never flat, baby. Anyap. Ya. Nah, kirimin ke gue monyet. Iya. Makanya lu follow akun-akun berita itu. Gue follow The View, CBS, CNN. Ya, Ah, ini bagus. Iya, Mita bilang kompetisi halus namanya. Benar. Iya. Dunia itu tidak flat, cuman televisi yang flat. Persaingan kita tidak flat. Tuh, ya. Sujiani bilang katanya jangan lupa Kak Dave, Kak Iwet itu pemain seperti film di Netflix kemarin. Iya, dia player. Dia mah sibuk mikirin mesti ngapain. Kalau gua kan sibuk nontonin TikTok. Jadi waktu gua habisnya di TikTok. Kalau si Iwet mah sibuknya mikirin, nih gua mesti mau ngegebet orang ini dengan cara apa ya. Gua mah enggak. Gue masih sibuk ngeliatin orang cara nyetok di TikTok, nih bikin blowan begini, bikinnya gimana, bikin kuku gimana gitu. Orang temen gue aja kan ngeliat Explorer gue tuh kayak gini, gila ya Explorer lo, cuman orang bikin kuku, bikin rambut, cuma bikin alis, ngapain sih lu hari-hari? Ya itu tontonan gue, biar gue bisa belajar buat gue nanti. Sesungguhnya kita cetek guys. Sebenarnya kalau gue suka banget sama konten TikTok yang ada gini, merah muda dan biru dor, yang bayi-bayi jatuh, bayi-bayi telungkup gitu. Karena gue belajar gini, lu pengen tahu karakter temen lo sesungguhnya, lu lihat Explorer dia di sosial media. Setuju. Iya, isi Explorernya, Explorernya adalah explore aja. isi Explore-nya dia adalah kepribadian dia. Setuju. Itu benar. Gue buka punya teman gue gitu ya. Kayaknya tuh brand manager. Sophisticated. Iya, sophisticated brand manager, merek internasional. Wida nih pasti. Cocok ketek gitu. Ibu kesenggangnya. Lu jahat banget. Lu jahat banget. Ngapain sih lihat-lihat kakak? Ibu sukanya lihat ketek. Aduh, ibu fetishnya ngelihat kutek. Ya kalau kamu emang apa kak? Lah kalau gue mah tuh, gue gini. Ya, kalau Explore-nya Iwet pasti isinya Boyen, late night show. Gue tuh ya, Boyen sama Cipung meletus balon hijau sama Boyen. Dah, itu aja. Gue kayaknya mau karena sekarang passion gue kuku, kayaknya gue pengen belajar bikin kuku deh sama Sania Leonardo. Oh benar. Si Sania mau bikin itu tuh, mau bikin pop up store. Iya, dia bikin kelas ngajarin 1,6. Iya benar. Dan lo tau apa gue?
Lo tau apa Iwet? Dia kan bikin kelas Sania Leonardo itu kan tinggal di Bali ya. Dia Betul. punya salon kuku. Dia bikin kelas kuku di Jakarta, Semarang, Surabaya. Dia nyetir mobil Iwet dari Denpasar untuk menghemat kos. Gila. Gila. Itu ya definisi sesungguhnya dari kamu bukan kaum pewaris tapi kamu adalah kaum perintis. Itu baru Keren. perempuan. Keren. Tapi ya kemarin juga gue habis meeting terus habis itu gue bahas soal Sania ini. Gue bilang gini, you know what? Perempuan itu menurut gue keren sekali. Dibalik dari kelucuan yang dia buat di konten TikToknya @SaniaLeonardo. Bukan, dia apa ya? Namanya bukan Sania Leonardo ya. Kalau konten TikToknya akunnya pemakan apa gitu ya. Lupa gue pokoknya ada. Sania Leonardo lah pokoknya. Iya. Tapi menurut gue dia hebat loh. Dia bikin sekolah di NTT untuk anak-anak tidak mampu dan daerah yang sangat sulit air dan listrik. Panggil aku Bambang. Akunnya dia panggil aku Bambang. Iya, bener, panggil aku Bambang. Dia bikin sekolah itu sampai kemarin ya orang-orang brand sampai kaget gini. Masa? Dan kerennya adalah dia tidak pernah mengekspos itu di kontennya. Ya, applause. Sebenarnya kan orang lain tuh kecenderungannya kalau ngasih handphone begini kan? Dia enggak. Terus dia punya usaha, dia nggak malu, nggak harus keren-keren, udah pokoknya menghasilkan, ada uangnya, beres. Bikin pop up bukan Senayan City, bukan PIM, bukan Plaza Indonesia, ya mungkin juga dia pingin kali ya. Tapi kalau misalnya memang mampunya adalah di Cempaka Putih, ya kenapa enggak? Iya. Gue suka tuh sama dia. Gue suka dia. Realistis, Bo. Anak itu gue sampai gini, gue sayang sama anak ini. Kayaknya dia Leo deh. Kita tanya ya. Iya. Gue mau kumpulin orang-orang keren tuh harus ada di Leo. Kalau bukan, aku Gemini Kak. Enggak. Mulai hari ini kamu Leo. Ya, paling enggak moon sign kamu Leo. Aku yakin. Iya. Kamu tanggal 14 ya. 14 Agustus masih kosong nih. Itu tanggal lahir kamu ya. Pilih. Mau 1 Agustus apa 14 nih? Ini masih 02. Tapi 1 ini udah ada yang mau booking. 14 aja deh, udah ya, oke? Goblok. Aku tuh mau Lu. Aries. Aries ya dia ya? Aku. Oh. Dia nanya. Kamu emang moon sign lo apa? Gue Heeh. lupa Capricorn kali kalau nggak salah. Oh nggak asik. Kok gitu? Aduh. Ya udah. Hari ini kita tuh harus ke studio karena kita mau Iya. rekaman. Yes, we are back. YOLO is back, guys. Tuh, Jeffrey Nicole tuh Capricorn loh. Jangan bilang-bilang gak asik. Asik banget. Pokoknya apapun yang ada Nicole-nya asik. Joe Taslim tapi Cancer. Bah! Lu lihat gak sih kemarin? Apa? Kan gue posting tuh siaran kita yang kita ngomongin, lu ngomongin bintang Hollywood, bintang Indonesia yang masuk Hollywood, Yayan Surayan, Joe Taslim, Yayan Huriyat, Joe Taslim, sama Iko Huwais. Bo, istrinya Iko, Audi komentar di video Kata kita. apa? Bilang apa? Kak Iwet, Kak Dev, Audi istrinya Iko. Gue malam-malam gini, anjir. Gue ambil kacamata gue takut salah, say. Audi, sayang. Istrinya Iko, lihat suaminya kita omongin. Lu. Gue mah enggak, gue cuma mancing. Terus gue kompor. Mana istrinya Joe? Nonton gak TikTok? Main dong. Tuh istrinya Iko nonton TikTok kita. Oh, istrinya Joe dong. Lu tau istrinya Joe punya salon kuku kan terkenal? Mana? Masa? Iya, di Plaza Indonesia. Oh iya. Iya, Julie Taslim. Julie tuh punya salon kuku di Plaza Indonesia. Iya.
Oh makanya Jo ngejimnya di Hyatt. Benar. Juli ini berarti istri yang pinter. Suami ada di mana diekorin, say. I like you, Juli. Ya, atau dia pikir gini, oh gue punya salon kuku di Plaza Indonesia, gymnya di atas aja, gue aturin. Oh, Oni itu punya Juli. Iya, ada sulam alis juga. Ntar gue ke Oni ah. Gue gini, mana Juli? Sudah, siapa lu? Lu tau petatang petenteng om-om gitu loh. Tahu. Iya ada Juli. Hah? Juli siapa? Tahu. Gitu. Udah, aku mau mandi. Yuk, kita siap-siap ya guys. Iya. Dibilang kata orang-orang gini, Kak Dev jangan takut dicopotin nanti jarinya. Iya. Anjir kasar banget, dicopotin. Udah ya, ketemu lagi besok ya teman-teman. Have a great church day everyone. Selamat menikmati Kamis. Bye.